Kak Anzil, Hai, kedengeran nggak udah deh. suaraku? Udah. Jadi tadi tuh tiba-tiba nggak ada suaranya Putus. gitu. Sumpah. Putus, nggak ada suaranya. Iya, makanya, Oke, nah tadi ini mana sampai mana suaranya? ya? Mana? Karakter orang yang Untung tadi, dilihat dari golongan darah. oh ya, ya aku sampai belajar gitu sih, Zil. Jadi selain tadi apa namanya psikologi komunikasi, jadi ada MBTI itu, aku juga belajar orang tuh dilihat dari golongan darah. Jadi pokoknya intinya yang kita inginkan adalah pesan itu sebenarnya tercapai kan Zil gitu. Jadi jangan sampai noise-noise itu ada gitu. Iya. Noise yang sering terjadi adalah perasaan orang atau cara berpikir orang yang berbeda-beda. Jadi sebisa mungkin sebagai komunikator yang baik kita harus pinter-pinter nih melihat apa namanya komunikan kita seperti apa, audiens kita tuh seperti apa gitu. Jadi Iya. jangan sampai salah gitu. Kadang-kadang kan kita ngelihat orang main asal ngobrol aja gitu. Misalnya aku Iya. asal ngomong aja, padahal sebenarnya yang kita ajak ngobrol gitu, misalnya audiens yang orang kita ajak ngobrol itu sangat sensitif sekali atau berperasaan sama sekali. Padahal kita sebenarnya tuh ceplas-ceplos gitu sama yang lain gitu. Pengen iya. Jajannya seperti itu. Ini ada bos Makanya aku, di sana itu Zil. dibutuhkan seni kan? Iya. Iya. Ada Ibu Wah, Minarni, selamat ada bos malam aku. Bapak Ibu ini. Ibu, ibu, ibu Ibu, Minas, ibu Ibu suatu Minarni. kehormatan ini Bu, ini Bu. Iya gitu, Zil. Pokoknya masalah komunikasi memang Tadi jangan juga ada sampai. Pak Frans juga. Iya, ada Pak Frans juga tadi join. Ada Pak Frans. Ansel kenal Pak Frans ya? Mau aku sapa, kita Kita yang eh, terputus. kenal sih enggak gitu ya. Sosok Pak Oh Frans iya tuh saya betul. sangat mengagumi Ya karena sekarang. ini Pak Frans join, Oh, ya tuh baru ampun. diomongin. Salam kenal Pak Frans. Selamat malam Pak Frans. Pak Frans baru Pak diomongin Frans ternyata udah bisa langsung gabung. join. Iya, suatu kehormatan Bapak bisa gabung. Semangat. Next Pak, Padahal boleh kita beliau Pak beliau juga collapse. beliau juga ini loh abis live kalau nggak salah. Beliau juga abis live. Ah, idola banget Pak Frans, idola kita para humas. Bagaimana cara humas menyampaikan suatu komunikasi ke targetnya itu menurut aku tuh luar biasa banget timnya Pak Frans. Dan tentunya dipimpin sama Pak Frans. Pak Frans. Luar Iya, biasa. Pak Frans dulu memang kepala biro KLI kan dulu. Oke, Terima kita kasih lanjut Bu nih Kak. Minarni. Menanzil. Manzil putus-putus lagi ya. Ini aku yang putus-putus atau halo? Halo, udah, sorry ke Oke, pause. sip. Kalau terus juga ini apa namanya, selain darah, golongan darah, kita tuh kalau yang sekarang lagi trends nih dari zodiak, iya. Oh iya bener. Oh itu yang pertama kali Zil. Itu yang pertama kali dari zaman aku waktu kecil, itu aku tahu karakter orang tuh dari zodiak. Jadi, oh nih zodiak Leo orangnya kayak gimana, Capricorn orangnya gimana, Pisces orangnya gimana. Jadi aku belajar tuh dari zodiak. Bener. Walaupun apa namanya, ya kadang ada orang yang nggak percaya gitu kan. Enggak lah, ada yang nggak percaya. Tapi kalau Misal dilihat tentang nih zodiak, secara garis lurus ya, maksudnya poin-poin merahnya gitu tuh, ya ada yang nyangkut-nyangkut juga sih. Dari situ jadi kita bisa ngelihat karakter orang ketika kita mau ngobrol sama orang itu gitu. sama orang itu. Seni Iya lah, bener, Zil. lah memang. Seni, sebuah seni. Pokoknya yang namanya seni itu kita tetap harus belajar deh. Jadi jangan cuma tahu seni doang, terus habis itu, ya kan kita tetap harus belajar menggali. Soalnya yang namanya orang itu kan punya berbeda-beda. Dan kadang-kadang mereka juga punya background dan latar belakang yang berbeda. Kalau Gemini gimana, Kadina? Gemini gimana, Zil? Ibu follow Instagram saya aja. Kadang saya menjadi Madam Zodiak kok. Oh, Madam Zodiak. Jadi Madam Zodiak.
Kayak ibu Gemini Oke. nih, baru ulang tahun Ibu, Juli kemarin. Mm-mm. selamat ulang tahun Ibu. Oke. Kalau yang sekarang Kak Dena nih ngomongin balik lagi ngomongin tentang seni Mm-mm. dalam berbicara. Kalau yang Mm-mm. dipakai nih sama Kak Dena, sharing aja nih sama kita. Mm. Itu cara berkomunikasinya seperti apa sih? Oke, sekarang nih ya. Jadi dulu kita ngomonginnya ke masalah komunikasi. Jadi dulu tuh aku juga mengambil mengambil skripsi itu tentang dramaturgi Inzil. Jadi jadi memang Oke. dramaturgi itu Irving Goffman itu ngomong kita berbicara sesuai dengan apa yang ingin kita tampilkan. Jadi pencitraan diri. Jadi memang ternyata pencitraan itu juga ada di dalam sebuah teori komunikasi seperti itu. Jadi Mm-mm. itu berbeda antara orang di depan dan di balik layar seperti itu. Jadi memang ada, sebelumnya itu aku kan ngobrolin tentang pemimpin perempuan di dalam organisasi profit. Jadi bagaimana bagaimana si pimpinan perempuan itu melaksanakan impression management ya gitu di depan yang dia inginkan, yang ingin dia tampilkan, dan di belakang ketika dia bersama dengan suami dan anak-anaknya. Karena perlu kita tahu ya, ini kan gue sekalian sharing ya Iya. tentang Mm-mm. penelitian gue waktu itu. Jadi di tempat kita, maksudnya di Indonesia itu kan masih Iya. istilahnya patriarki itu masih tinggi sekali gitu ya. Bagaimana um, istri tuh nurut banget sama suami seperti itu. Benar. Terus bagaimana di lingkungan kerjanya dengan pimpinan perempuannya. Jadi memang ada beberapa penelitian yang memang bahwa adanya impression management. Jadi bagaimana dia ketika beliau memimpin gitu ya, pimpinan perempuan itu memimpin di sebuah organisasi, ya mereka harus tegas gitu, harus tegas, terus mereka punya pendirian dan lain-lain. Sedangkan ketika mereka balik lagi ke rumah, mereka balik lagi bersama suami ataupun istrinya, ya mereka akan menjadi pribadi yang berbeda, menjadi lebih halus, menjadi lebih lembut, menjadi lebih keibuan, seperti itu. Itu yang dilakukan sama aku. Begitu juga sama aku juga mungkin Anzil yang dilakukan. Jadi ketika aku mungkin berbicara di sini nih Anzil di Instagram sama kamu, Mm-mm. karena mungkin aku udah kenal sama kamu sebelumnya, jadi lebih lebih rileks gitu. Berbeda sih aku misalnya akan ngobrol gitu ya, misalnya ada organisasi yang memang kebetulan belum belum pernah aku kenal. Jadi kelihatannya jadi lebih agak nggak santai kayak gini Zil, nggak kayak apa Iya. ngobrol sama teman gitu. Terus berbeda juga ketika aku yang jadi host gitu. Terus habis itu jadi host, habis itu hostnya misalnya aku kan kerja di DPR, jadi anggota DPR itu Uh, akan berbeda lagi nih Zil. Jadi uh, apa namanya impression bagaimana management tuh kayak jadi melakukan tuh kayak bapak-bapak dan ibu-dewan. iya, jadi memang ada teaternya sendiri. Jadi kita kayak bermain teater gitu. Panggung teaternya tuh berbeda-beda dan apa yang kita perankan itu juga berbeda-beda gitu, Sinzil. Emang benar sih, setuju dengan panggung teater. Jadi kita itu kayaknya Mm-mm. hidup itu ada panggungnya, punya panggung sendiri-sendiri gitu kan. Mm-mm. Tiap orang punya panggung sendiri-sendiri dan penontonnya ini siapa, kita harus bisa jadi siapa. Mm-mm. Ketika kita naik panggung lagi dengan penontonnya Iya, siapa, ya kita harus menjadi orang yang seperti apa. Seperti itu kan. Jadi yang itu juga akhirnya mempengaruhi bagaimana cara komunikasi kita gitu kan kepada si iya betul. komunikannya gitu kan, dengan siapa kita berbicara gitu. Betul. Ada lagi nggak sih Kak yang pengen di sharing tentang seni gini, Seni dalam seni dalam berbicara. berbicara. Berbicara ya, seni dalam berbicara. Oke. Gini ya, Anzil, apa namanya, kita kan memang anak komunikasi, kita tuh udah pasti tahu banget tuh ya yang namanya who says what in which channel to whom Iya with benar, what effect. dasar. Ya itu jadi ada 5 ya, bagaimana kita kayak misalnya sumbernya, terus habis itu channelnya harus seperti apa, kepada siapa, efeknya akan seperti apa gitu kan. Ya itu yang harus kita lakukan. Jadi kita misalnya kita sebagai sumber, ya sebisa mungkin menggunakan teknik yang efektif. Jadi misalnya gini, ketika kita berbicara sama misalnya nih ya, kita berbicara sama ibu-ibu, mau ibu-ibu komplek gitu ya, ibu-ibu komplek gitu. Apakah kita menggunakan channelnya itu lewat ibu-ibu, misalnya ibu-ibu komplek, terus habis itu ibu-ibu itu tinggalnya ada di wilayah pedesaan gitu misalnya. Apakah kita Ya. menggunakan Instagram? Tentu tidak. Kita pasti menggunakan yang namanya
lewat TV atau radio itu malah justru lebih Eh, lebih apa ya, lebih sering dikonsumsi efek sama mereka channel seperti itu, lebih efektif dan caranya juga berbeda. Biasanya kalau misalnya mereka gitu ya, kadang-kadang lebih suka berbicara dengan menggunakan bahasa daerahnya dibanding pakai bahasa Indonesia. Jadi iya iya, kita juga tetap harus belajar. Makanya sebagai seorang humas, itu tetap harus belajar. Makanya aku selalu bilang kita tetap harus berliterasi, apapun literasinya. Karena yang perlu teman-teman ketahui terutama lulusan humas yang namanya humas itu kan memang ilmunya tuh besar sekali ya dan kemungkinan juga itu akan tergilas sama orang-orang yang memang mempunyai spesifikasi khusus apalagi misalnya nih Anzil kerja di apa namanya asuransi jam kerindo gitu ya terus berarti Anzil udah harus tahu tuh tentang manajemen keuangan terus habis itu tahu at least all tuh of them, walaupun sedikit all at of least them, all iya company. all of them. Iya, makanya seperti itu. Aku kerja di DPR gitu. Aku juga harus tahu tentang politik, dinamika politik yang terjadi. Padahal waktu pas Iya, aku kuliah, mungkin aku tipe orang yang apatis. Tapi mau nggak mau, sekarang aku harus ngerti, harus tahu, harus belajar seperti itu. Nah, channel yang harus dipakai, harus yang digunakan, itu juga harus berbeda-beda. Kepada siapa kita akan berbicara, channelnya juga harus berbeda gitu. Noise-nya yang akan terjadi juga noise-nya berbeda-beda ya sebagai humas sebagai orang gitu ya misalnya pribadi itu memang harus pintar-pintar beradaptasi Sinzil adaptasinya itu terutama tentang komunikasi karena yang tadi kita seperti bilang dari awal hidup manusia itu nggak lepas dari komunikasi secara langsung atau komunikasi secara tidak langsung verbal maupun non verbal itu Sinzil. oke. Seru seru banget. Apalagi emang apa ya di media tempat kerjanya Kak Dena itu menuntut kita untuk benar-benar pertama harus tahu semuanya, ya kan? Mulai dari dinamika Hmm. politiknya, bahkan mungkin orang-orangnya, ya kan? Permasalahan-permasalahan Hmm. di maksudnya secara luas yang ada di masyarakat itu tuh benar-benar kita harus tahu. Bahkan mungkin sebenarnya kita kerjaannya juga nggak tentang itu, tapi karena orang taunya kita Mm-mm. humasnya, ya udah tanya aja gitu kan. Dan kita harus mau nggak mau Berarti harus kita harus tahu tahu. tentang itu gitu ya. Iya Iya, bener betul. harus mau ya harus tahu gitu dan orang yang nggak mau tahu juga ya kan kamu kerja di situ harusnya kamu tahu dong apalagi kamu humasnya gitu kan memang bakal terjadi di semuanya gitu apalagi kita seorang humas gitu memang harus mengetahui semua informasi tentang perusahaan permasalahan Hmm. perusahaan atau mungkin apa pemberitaan-pemberitaan di luar gitu kan yang secara umum Betul. secara global yang berkaitan dengan perusahaan kayak gitu dan di sanalah ketika kita menyampaikan itu dibutuhkan sebuah seni gitu kan agar orang itu Iya, dapat memahami pesan kita ketika yang iya, tanya betul. orang dengan kalangan apa ya kita harus bisa menyampaikan dengan cara seperti apa kayak gitu emang kalau ngomongin komunikasi atau berbicara itu memang nggak ada habisnya bener nggak sih Iya, benar nggak nggak ada ada habisnya. habisnya nggak ada habisnya karena memang kita dari awal kita dari lahir pun kita udah berkomunikasi gitu Komunikasi, betul. teriak-teriak Jadi owe juga itu udah komunikasi itu udah gitu ngomong gitu. udah owe gitu Iya, itu udah komunikasi gitu ya kan memang gantung kita nanti lawannya yang mengartikan ini artinya apa gitu apa gitu. Iya, benar. oh Makanya kita harus pinter-pinter apa namanya? Pinter-pinter tahu orang, pinter-pinter paham situasi, pinter-pinter ngelihat orang apa pribadi orang seperti apa gitu. iya Tapi yang jadi jelas memang apa namanya sebagai oke. Jadi kalau memang gimana kalau sih? kita berkomunikasi tidak hanya yang di apa diutamakan atau di apa di jadi tujuan utama itu bukan pesan yang ingin disampaikan aja. Selain media Mm-mm. penyampaian juga siapa sih orang yang ada di depan kita ini? Mm-mm. Siapa sih orang yang mau kita ajak bicara? Nah, disitulah letak seninya. Iya Bagaimana kita betul. memahami orang-orang itu. Iya malah kadang-kadang tuh orang tuh udah punya warm dulu, udah happy duluan sama kalau misalnya kita bicara gitu tanpa harus tahu isi bicaranya seperti itu. Bayangkan kalau misalnya orang marah-marah gitu ya, orang marah-marah terus kita kasih informasi itu gimana nggak tambah marah lagi. Tapi apa yang harus kita lakukan ya kita istilahnya menenangkan diri dia dulu, Iya. menenangkan audiens kita dulu. Oke,
kita senyum dulu, kasih senyum ke mereka, terus kita kasih mereka minum seperti itu, terus habis itu kita cerita mereka tuh butuhnya apa gitu. Nah, seni dalam komunikasi itu nggak cuma bicara doang, Zil, tapi juga seni dalam mendengarkan. Itu penting banget, Zil. Seni dalam mendengarkan itu juga sangat penting dalam komunikasi karena uh, mendengarkan itu juga sebuah bentuk komunikasi. Jadi kayak misalnya kita artinya memberikan empati kepada Ya. mereka, rasa perhatian kepada mereka seperti itu. Jadi kalau ditambah nih, kalau tadi kita harus tahu karakternya, kita harus tahu kondisi emosional juga, ya kan? Nah, Iya, seni itu betul. itu sebuah seni, untuk memahami itu sebuah seni. Seni, Ya iya kan? betul. Kita bisa mempelajari secara books gitu ya, tapi nggak bisa semuanya teraplikasi kan, yang di buku itu. Practice Karena makes perfect, Zil. iya betul, emang harus Practice ada makes prakteknya. perfect. Udah gitu, Ya, Zil, disitulah. makanya kita harus banyak-banyak main juga, Zil. Nah, disitulah memang perannya sebuah seni ya. Seni itu berarti emang sesuatu kan, bukan dipelajari dari books, tapi emang apa ya, soft skill nggak sih akhirnya, ya kan? Memang soft skill kita dalam memahami sesuatu karena emang ada informasi yang kita dapat atau ilmu yang kita dapat plus aplikasinya kita gitu kan, mengaplikasikannya itu. Betul. Kalau ngomongin tentang ini ya, kegagalan dalam berkomunikasi karena kita tidak bisa memahami seseorang, itu pernah nggak sih Kak Den? Oh, itu pernah, Zil, pernah banget. Apa namanya? Banyak apa namanya? Banyak banget karena memang aku juga belajar gitu ya. Ya. Pernah aku diriku sendiri yang memang gagal atau orang lain yang gagal apa namanya? Berdialog sama aku, berkomunikasi sama aku. Kadang-kadang gini, yang tadi makanya aku bilang kita butuh banyak belajar untuk memahami orang lain ya karena memang supaya meminimalisir itu. Aku pernah padahal sebenarnya aku niatnya baik, cuma mungkin cara penyampaian aku yang buruk dan akhirnya jadinya buruk, Zil. Jadinya tuh acak-acakan. Um, jadi adalah bukan pesannya, adalah kebaperan yang jadi. Itu kan bahaya banget ya, Zil. Terus habis itu ada juga yang memang mungkin iya, terus mungkin kadang-kadang juga ada yang terjadi adalah ketika kita apa namanya berkomunikasi sesuatu gitu ya. Terus yang diambil adalah istilahnya kayak kalau di media itu clickbait aja. Jadi bener-bener yang Ah, cuma sedikit aja gitu. Yang mereka tangkep. Terus yang terjadi adalah kesalahpahaman lagi gitu. Jadi kayak ya memang kalau misalnya kita memberikan apa namanya informasi memang secara komprehensif gitu. Secara komprehensif dibarengin dengan komunikasi nonverbal yang terjadi yang ada gitu. Nonverbal dan juga dengan channel yang baik gitu. Jadi jangan sampai ketika pesannya udah bagus, pesannya udah bagus, tapi nonverbal komunikasinya nggak bagus. Jadi yang terjadi kayak nggak pesannya, nggak disukain sama orangnya, pesannya yang terjadi komunikasi tidak efektif, tidak berjalan secara komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Nah, yang tidak diinginkan seperti itu. Kanjil. Oke. Oke. Ini masih belum ada pertanyaan nih. Kita People semua ya. lagi seru dengerin Yang belum ada yang bertanya. Ya gitu sih pokoknya gampang lah ngomong doang gitu. Susah sebenarnya mendapatkan perhatian dari audiens, terus habis itu mendapatkan apa namanya pesan yang kira-kira lebih mudah lebih mudah dikonsumsi sama audiens kita seperti itu. Anzil kedengeran? Suaranya hilang lagi. Halo, suaraku udah nggak kedengeran ya?
Oke, kayaknya aku harus menghilang dulu. End lagi. Oke, kita end lagi ya.